Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Saulen yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Mong Hong Jun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan Raw demi menuntaskan misi mereka. Meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix-nya, namun orang yang mereka cari tidak juga muncul. Sehingga mereka pun sadar jika pertarungan yang mereka lakukan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi kekuatan Mong Hong Jun. Sehingga Dai Mubai memiliki sebuah rencana yang mana kali ini ia akan menuju sebagai penantang Mong Hong Jun agar pertandingan bisa lebih seru dan dapat menarik perhatian dari banyak orang. Di malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Terlihat kekuatan Dai Mubai ini tidak bisa diremehkan. Tak hanya mampu menghindar, bahkan ia pun mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan oleh Mong Hong Jun. Sampai Mong Hong Jun sendiri pun kelelahan karena kehabisan tenaga. Sementara di antara para penonton, terlihat Yule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiao dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut setelah pertarungan ini. Singkatnya, di jalanan yang sepi, terlihat Tang San dan Xiao dihadang oleh orang-orang suruhan dari Yule. Namun Tang San tidak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka. Hal ini karena ia merasa jika orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja, mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari, yaitu Yule. Dengan mudahnya Tang San dan Xiao pun menghajar anak buah milik Yule dan memaksa Yule memberikan informasi tentang mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desa di desanya Mong Hong Jun. Dengan terdasaknya, Yule pun memberitahukan kepada Tang San bahwa obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang di saat laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiao. Kemudian Yule pun mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tang San bisa mendapatkan obat penawar racunnya, asalkan Tang San membiarkannya hidup. Ia pun menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Singkatnya, di pagi harinya, terlihat Tang San pun kembali ke akademi dengan menceritakan semuanya kepada kepala akademi mengenai pertemuannya dengan Yule, serta gas yang meracuni Xiao dan di mana ia pun bisa mendapatkan obat penawarnya. Kemudian semua murid pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan pertarungan bintang. Namun di sini kepala akademi tidak menyampaikan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oshike mendapatkan cincin roh ketiganya. Setelah itu Tang San, Xiao dan Master Yu Xiao pergi terlebih dahulu ke desa pertarungan bintang. Dan di saat masuk ke dalam desa, seketika mereka sudah dihadang oleh sekelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun di sini Master Yu Xiao lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki 7 cincin roh pelindung. Hal ini membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari lawan yang lebih lemah. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi di sini Tang San dan Xiao lah yang akan menemuinya, sementara Master Yu Xiao hanya akan memantaunya dari kejauhan. Secara tak sengaja Master Yu Xiao pun mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa yang menyerang rombongan Dai Mubai yang harus menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Yu Xiao pun segera mengubah rencananya dengan menyuruh Tang San dan Xiao kembali ke penginapan dan menunggu di sana. Sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Dai Mubai. Namun setelah melihat Master Yu Xiao yang sudah berpisah dengan Tang San, terlihat bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengepung Tang San dan Xiao. Yang tiba-tiba di tengah-tengah mereka, seseorang misterius pun datang. Dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya.
Yang ternyata pria inilah yang selama ini Tang San tunggu-tunggu yang bernama Kuisan. Kemudian Kuisan pun mengatakan jika Tang San menginginkan obat penawar yang ia miliki, maka Tang San harus bersedia menjalankan sebuah misi darinya, yaitu memecahkan sebuah botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Duguyan di hutan pertarungan bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria misterius tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan tentang apa yang ada di dalam botol ini. Sementara itu, Master Yu Xiao pun berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mubai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan oleh orang-orang desa. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tang San, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Di dalam diskusi mereka, banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tang San dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Kepala Akademi menyuruh Tang San agar merahasiakan hal ini kepada murid lain. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Yu Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiao. Tugas ini sangatlah berbahaya karena kemungkinan terburuk jika Tang San memecahkan botol itu, maka ia juga akan terpapar racun tersebut dan termasuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman yang ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh, dan jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Singkatnya, keesokan paginya, terlihat mereka semua berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Ausike, dan demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari murid lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Ausike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik, dan salah satunya adalah sosis pemulih energi. Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Yu Xiao menyadari kehadiran Suen, orang dari Akademi Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka, sehingga ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri, sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Setelah itu terlihat dari atas ada siluman terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Ausike, sehingga mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya dan mereka pun berhasil menangkapnya. Di saat Ausike menyerap cincin roh ketiganya, saat ini ia pun mendapatkan kemampuan yang baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Dan singkatnya, di saat mereka akan kembali ke penginapan, seketika mereka pun dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Dan satu persatu dari mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Dengan waktu yang bersamaan, Master Yu Xiao berhasil menemukan Suen yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dan dari kejauhan ia pun melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suen. Dan tak lama kemudian muncul sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Di sana Master Yu Xiao mendengar kalau mereka sedang membicarakan mengenai kerjasama untuk memusnahkan para manusia. Sementara Tang San dan yang lainnya sudah mulai tersadar kembali. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiao dengan menggunakan kemampuan baru dari Ausike. Tang San yang baru pertama kali mencoba terbang seketika melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang ia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Bahkan di sini Tang San pun kembali bertemu dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa, sehingga ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan kekuatan Tang San yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia pun bisa berhasil membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu Master Yu Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tang San, dan resikonya sangat tinggi jika untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tang San akan langsung hancur.
Mendengar keributan itu datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh, yang ternyata salah satu dari mereka adalah Du Guyan, wanita yang dicari Tang San yang bersama dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tang San. Namun di sini Tang San yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiao menolak tawaran tersebut dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba ini. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, terlihat Tang San pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang tidak mampu menerima kekuatan yang begitu besar. Du Guyan yang menghampirinya berusaha menolong Tang San, akan tetapi terlihat gas hijau yang berada di tangan Tang San kini berpindah ke tubuh Du Guyan yang berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tang San yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu Xiao yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat baik-baik saja, dikarenakan ternyata siluman ini adalah teman lama Xiao yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiao memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini Xiao juga memiliki 3 cincin rohnya. Kembali ke tempat Tang San, ia pun keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya pun berubah menjadi hitam karena tubuhnya saat ini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun dikarenakan tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiao, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Sehingga teman-temannya pun membiarkannya, ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Singkatnya Tang San pun menemukan Xiao dan bertarung melawan Erming. Meskipun kesadarannya saat ini sudah hilang, terlihat kepala akademi dan Master Yu Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tang San dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiao yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Yu Xiao dan kepala akademi pingsan, Xiao pun berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tang San bisa menguasai tubuhnya kembali. Namun dikarenakan siluman laba-laba itu masih mengontrol tubuh Tang San, seketika Tang San menusuk Xiao menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Akan tetapi usaha Xiao pun berhasil mengambil sebagian kekuatan dari siluman laba-laba tersebut, meskipun ia pun harus menerima luka dari serangan Tang San sebelumnya. Tak lama kemudian semuanya pun berkumpul. Yang sudah mendapatkan Tang San dan Xiao sedang pingsan. Tang San yang sadar terlebih dahulu sangatlah terkejut di saat melihat Xiao yang terluka akibat dirinya. Setelah itu dengan segera Xiao pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Terlihat kedua pengawal Du Guyan yang masih penasaran dengan Tang San datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka pun juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tang San yang kemudian berpindah ke tangan Du Guyan. Namun di sini Tang San menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau mereka salah lihat. Setelah mereka pergi dari sana, Tang San lalu diperintahkan Master Yu Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiao. Namun di sana Tang San malah bertemu dengan Kuisan dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Du Guyan yang sudah berhasil ia selesaikan. Kuisan menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiao. Akan tetapi sebelum pergi, di sini Kuisan mengatakan kalau ia sangat terkesan kepada Tang San yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tang San menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tang San. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tang San ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Akademi Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tang San minat bergabung dengan organisasinya, maka dia harus mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Sisi. Jika Tang San berhasil menyelesaikan ujian tersebut, maka Tang San bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tang San pun segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiao demi mempercepat pemulihannya.
Setelah itu Tang San menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Yu Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Di saat itu ia pun mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia dan Tang San akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Yu Xiao pun memberikan saran agar Tang San tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh dikarenakan kemampuan Tang San masih belumlah cukup kuat. Sementara itu Mang Hongjun yang sangat membenci Yule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh dan ia pun meminta Tang San untuk mengantarkannya ke sana. Namun ketika mereka sudah menemuinya, terlihat Mang Hongjun justru mengurungkan niatnya tersebut untuk membunuh Yule karena ia tidak ingin menjadi pembunuh. Tak lama setelah kepergian Tang San, terlihat Kuisan menemui Yule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah Yule yang tidak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Dan tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang sedang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, terlihat aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Yu Xiao mengharuskan semua murid agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiao yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri yang pada akhirnya membuat ia muntah-muntah. Di dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tang San yang kasihan kepada Xiao yang belum sarapan memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaringan untuk menyimpan berbagai macam benda. Oshike yang melihat mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tang San tersebut. Kemudian Xiao juga menunjukkan cincin roh barunya. Meskipun ia tidak ingin menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Dan setelah itu Xiao juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain. Dan kemudian yang keduanya adalah tentang kecepatan yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangatlah cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Di malam harinya, Wolena menemui Dai Mubai untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Dai Mubai menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Wolena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Dai Mubai untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Dai Mubai telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkatnya mereka pun bertarung dibantu oleh Tang San yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi terlihat kakak Dai Mubai ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu Tang San bersama lainnya lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus dari Dai Mubai yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak dari Dai Mubai. Akan tetapi kakak Dai Mubai tidak menyerah begitu saja. Ia pun langsung menantang kepala akademi untuk mengejar sebuah pertarungan di arena dengan 7 murid akademinya melawan ia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah maka Dai Mubai akan ia bebaskan. Namun jika ia menang maka Dai Mubai harus ikut pulang dengannya serta akademi harus segera dibubarkan. Oleh karena itu ia pun memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya ini dan kepala akademi pun menerima tantangan tersebut. Di malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim dengan memenangkan tantangan ini. Namun di sini Master Yu Xiao tidak akan mengikut sertakan Wolena karena menurutnya Wolena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Yu Xiao juga memberitahu Wolena bahwa kemarin ia melihat Suen dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Dan keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Yu Xiao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka. Sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan masing-masing. Dan di sana ia juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindungnya. Di sini Suking dan Xiao akan berlatih dengan kepala akademi. Tang San, Dai Mubai dan Mang Hongjun akan berlatih bertiga di puncak gunung.
Sementara Oshike dan Ningrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Pelatihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Suking dan Xiao dapat dikategorikan sebagai petarung yang memiliki kecepatan yang tinggi dan dilatih agar perpindahan mereka tepat dengan efisien. Sementara tiga petarung inti seperti Tang San, Dai Mubai, dan Meng Hongjun harus bisa menciptakan kekuatan yang mematikan. Terlihat Tang San sebagai penyerang mengontrol dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Dai Mubai sebagai penyerang dengan kekuatan yang tinggi, dan sementara Meng Hongjun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Yu Xiao mulai berpikir untuk mengadakan pertarungan dengan para tipe support melawan seorang penyerang. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Keesokan harinya, dua tipe support seperti Oshike dan Ningrong langsung dilatih untuk bertarung melawan Meng Hongjun yang merupakan tipe petarung, yang pada awalnya semua meragukan dua support tersebut bisa mengalahkan Meng Hongjun dikarenakan memang roh pelindung mereka tidak dibuat untuk bertempur. Namun atas kerjasama yang baik, maka Meng Hongjun pun mengakui kekalahannya. Sementara itu, Huolena sama sekali tidak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, dan ia pun seketika didatangi oleh seorang pria dari balai roh pelindungnya. Di sini ia ditugaskan untuk mengawasi mereka semua sebagai pengganti Suen, karena saat ini Suen ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Huolena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Dai Mubai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Dengan alasan kakak Dai Mubai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, maka ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Huolena, lalu segera pergi untuk mencari kakak dari Dai Mubai yang terlihat tak butuh waktu lama. Maka pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak dari Dai Mubai. Singkatnya, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai, dan terlihat para murid yang sudah menunggu kedatangan kakak dari Dai Mubai. Terlihat kakak Dai Mubai datang ke pertandingan tersebut yang seolah-olah tak terjadi apapun, dikarenakan sebelumnya ia telah bertemu dengan orang suruhan Huolena. Dan Tang San yang mengetahui jika kakak Dai Mubai sedang terluka, ia pun menawarkan sosis pemulihan dari Oshike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun di sini dengan penuh percaya diri, kakak Dai Mubai pun mengatakan jika ia mampu mengalahkan mereka semua walaupun hanya dengan mengeluarkan sedikit kekuatannya saja. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Dan pada akhirnya 5 penyeranglah yang maju untuk menghadapi kakak dari Dai Mubai ini. Terlihat Dai Mubai, Meng Hongjun, dan Suking yang terus melancarkan serangannya. Namun dikarenakan strategi yang sama sekali tidak sempurna membuat mereka kewalahan. Di sini letak kesalahan dari Dai Mubai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik, sehingga ia pun mendapatkan serangan yang sangat dahsyat tepat ke dadanya, yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ningrong dan Oshike terlibat masuk ke dalam arena. Terlihat sebagai serangan pertama, Ningrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangatlah mudah. Berikutnya Oshike yang menggunakan serangan serupa dan berhasil mengikat tangan lawan. Dan kemudian Meng Hongjun pun mengarahkan seluruh kekuatannya. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya, yang ternyata adalah bola asap untuk menyamarkan serangan Tang San. Sehingga tali akarnya berhasil mengikat seluruh tubuh kakak dari Dai Mubai dan diakhiri oleh tendangan Xiao yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ningrong yang membuat kakak dari Dai Mubai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini kakak Dai Mubai pun membebaskan adiknya ini yang berkata bahwa kita akan bertemu kembali di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Dan sesuai dari hasil pertarungan ini, terlihat Dai Mubai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal, sehingga membuat semuanya diambang kekalahan dengan menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh yang bisa untuk memenangkan pertarungan. Namun ternyata saat ini ia telah sadar bahwa semua pertarungan tidak hanya mengandalkan kekuatan, melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tang San tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap Dai Mubai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat, yang membuat semuanya sangatlah terharu akan ucapan dari Tang San tersebut.
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, semua kabarnya damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Shaolin yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Tang San dan Dai Mubai dipanggil untuk menemui dua orang dari akademi lain yang mencari mereka. Dan ternyata salah satunya adalah Du Guyan, wanita yang temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Singkatnya mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiando. Ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak Dai Mubai. Dengan maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Tang San dan Dai Mubai untuk mengikuti turnamen pertandingan Master Roh terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh Akademi Roh Pelindung. Namun karena Sri Lanka bukan akademi resmi, maka di sini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiando. Di sini Tang San menolak tawaran tersebut, namun berbeda dengan Dai Mubai yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatan bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili akademinya. Karena Dai Mubai yang belum bisa memutuskan, mereka pun diberi waktu 1 hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang. Kemudian Dai Mubai pun menceritakan alasan di balik keraguannya mengambil keputusan tersebut. Dari sini terungkap bahwa Dai Mubai ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan Xingluo. Namun sang kakaklah yang dianggap lebih kuat dan berbakat, sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan. Kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan. Mendengar alasan itu, Tang San pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari Dai Mubai. Singkatnya mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiando. Di sini akhirnya Dai Mubai menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka. Mendengar hal itu, utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan Dai Mubai dan membenarkan semua perkataannya. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiando memang ingin membantu Dai Mubai. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba Du Guyan pun jatuh pingsan yang membuat Tang San berpikir bahwa kemungkinan racun dari botol hijau yang sebelumnya kini mulai bereaksi. Di sini mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat. Setelah sampai di sana, Ausike memberikan makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya. Namun hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar di sana Du Guyan bisa diobati. Sebelum pergi, ia pun mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando ingin menemui Dai Mubai perihal tujuan sebenarnya di balik bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiando, melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota. Hal ini karena pertemuan tersebut sangatlah rahasia. Singkatnya semua murid Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan. Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai Tang San dan Dai Mubai yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergengsi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiando. Meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar. Sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibu kota kerajaan Tiando. Meskipun bukan untuk berpartisipasi, melainkan hanya demi bertemu dengan Master Roh dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya.
Sebelum keberangkatan mereka, secara pribadi Tang San menemui Master Yu Xiao untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis. Karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Namun di sini Tang San tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiando kepada Master Yu Xiao. Yang pada akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiando pun dimulai dan singkatnya mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para master yang diikat di tempat tersebut. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Dan pada akhirnya mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian secara rahasia Tang San dan Dai Mubai ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiando untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari Dai Mubai. Di malam harinya, Tang San dan Xiao yang berjalan-jalan di pasar. Setelah cukup berkeliling mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Yang ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga di sana bahwa wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Master Roh melawan tim Dewa Iblis. Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangatlah kejam. Mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan. Dan jika lawannya masih hidup, mereka akan mengikatnya di gurun pasir. Persis dengan apa yang Tang San saksikan di perjalanan sebelumnya. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka. Tanpa disangka-sangka ternyata ia adalah Wang Sheng, teman lama Tang San di Akademi Roh Pelindung yang sebelumnya telah membunuh anak wali kota. Dan lama tak jumpa mereka pun memutuskan untuk mengobrol bersama. Di sini Wang Sheng membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak wali kota. Sekaligus ia ingin meminta maaf karena ulahnya lah yang membuat Tang San menjadi tersangka. Ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu ia terus berkelana tanpa tujuan. Hingga pada akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut ia nyaris mati. Namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi. Dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah. Semenjak itulah kekuatan meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis. Wang Sheng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua dan membunuh siapapun yang tak patuh. Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Sehingga pembicaraannya pun ditutup dengan Wang Sheng yang berbaik hati dengan besok akan menjemput Tang San untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tang San memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Dan kepala akademi yang sudah mengetahui tujuan Tang San yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiao dan Master Yu Xiao untuk menemaninya. Sementara yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiandu. Namun belum jauh berjalan mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksasa yang disebabkan oleh amukan siluman roh di sana yang bernama Sukaku. Akibat hal itu semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu juga rombongan Sri Lanka yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Sementara Dai Mubai dan Ningrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah. Namun karena menyadari Suking yang masih terjebak di luar, Dai Mubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Sedangkan Ausike dan Meng Hongjun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dahsyat. Terlebih lagi tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Meng Hongjun lepas kendali dan justru menyerang siluman roh Sukaku. Beruntung Ausike dengan cepat berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu Tang San dan Xiao berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka Wolena yang pingsan terombang-ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Tang San dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia pun berhasil menangkap Wolena sehingga terhindar dari petaka tersebut.
Kemudian di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiando sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi. Karena semalam ia telah menculik bayi siluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan Wang Sheng dan bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tang San untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun di saat mengetahui bahwa utusan kerajaan Tiando lah yang memicu badai pasir ini, mereka pun langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh. Di sini ketua tim Dewa Iblis bernama Meng Li dengan menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia akan membunuhnya sekarang. Akan tetapi dikarenakan ia terlalu takut, maka Tang San lah yang bersedia maju untuk menggantikannya. Sampai pada akhirnya dengan ditemani Xiao, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Dan setelah kembali yang ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya. Dengan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tang San, sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya. Maka Tang San ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Dan jelas Tang San pun menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak kali ini membuat Tang San tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas ia pun mengatakan sama sekali tidak berminat bergabung. Dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tang San menang maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Meng Li pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tang San mempersiapkan diri karena pertarungan arena roh akan dimulai 1 hari lagi. Di sisi lain ternyata Ningrong dan Ausika juga mendengar pembicaraan Tang San dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Maka dari itu ia pun menceritakan kepada Master Yu Xiao dan kepala akademi. Kemudian Master Yu Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang yang kuat, yang setidaknya memiliki 4 cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak dari Dai Mubai, yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Lanka. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Dan diperlihatkan tak seperti biasanya. Kali ini Master Yu Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah Tang San, sehingga angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid di sana. Sebagai ketua kelas, Dai Mubai ternyata sepakat dengan Master Yu Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang. Ditambah lagi fakta mengenai Tang San lah yang secara sepihak melontarkan tantangan tersebut sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Hongjun langsung membantahnya dengan mengatakan kalau Dai Mubai ini pengecut dan hanya takut mati. Sehingga Mang Hongjun justru menantang Dai Mubai untuk bertarung dengannya di luar. Namun di saat mereka berdua berada di luar, seketika Dai Mubai justru berbisik kepadanya bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi para murid lain. Sehingga ia berniat membantu Tang San tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Sementara itu diperlihatkan Tang San dan Xiao mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang melainkan hanya ingin Tang San menang. Dan singkatnya setelah berhasil membuat beberapa senjata, Tang San bersama Xiao pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tang San sedang berpikir untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia pun dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tang San untuk bertarung bersama esok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka jelas membuat Tang San bisa bernapas lebih lega dan ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasianya yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti. Singkatnya keesokan harinya mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan nasihat singkat dari kepala akademi. Di sini ia pun mengatakan apapun yang terjadi nanti maka ia dan Master Yu Xiao sama sekali tidak akan terlibat sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka. Sang ketua Meng Li dengan sombong memberikan peringatan kepada Tang San kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sehingga untuk terakhir kalinya ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tang San jika ingin mengaku kalah.
Dan tentu saja itu tak cukup untuk menggoyahkan Tang San. Ia pun lalu menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki, diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur. Dikarenakan kali ini Tang San lah yang memimpin, ia pun memerintahkan Ausika dan Ningrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka, yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Hongjun untuk memunculkan bola-bola asap tersebut yang membuat pertarungan semakin meriah, bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya. Tanpa jeda Dai Mubai, Su King Xiao dan Tang San pun maju untuk melepaskan serangan kejutan. Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif, di mana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah mengcounter serangan-serangan tersebut dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Sehingga terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Dai Mubai dengan Wang Zheng yang memperlihatkan kalau mereka lawan yang sangatlah cocok. Diperlihatkannya ia dan Su King menjadi pengali yang cukup baik dengan memberikan waktu kepada Tang San untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya. Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tang San berhasil menjerat musuh-musuhnya lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka. Sementara Mang Hongjun sudah bersiap akan menjadi ledakan besar untuk membakar tim Dewa Iblis. Namun ternyata ketua tim Dewa Iblis mengaku tak akan menahan diri lagi dan secara bersamaan melancarkan serangannya. Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin menegangkan, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri. Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tidak menguntungkan pihak Tang San, karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat, meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal. Sampai pada akhirnya di ambang kekalahannya, mereka teringat senjata rahasia dari Tang San. Setelah mendapatkan perintah dari Tang San, secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis. Yang ternyata senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai dan serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalihan perhatian. Yang sementara Tang San sudah melompat ke atas memanfaatkan kekuatan jaringnya untuk menyembunyikan puluhan kekuatan milik Dai Mubai dan segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Sedangkan dengan kemampuan perisai milik Dai Mubai mampu melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak akan serangan itu. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka, sehingga seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Dan secara rahasia Kuisan menemui Tang San untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika Tang San ingin pergi menemui ayahnya, yaitu Master Tang Hao. Yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut. Singkatnya, setelah semuanya pulih, terlihat rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiando. Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka. Dan ternyata para warga sepakat untuk membalaskan kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengikat mereka di gurun pasir, lalu membiarkannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu Kuisan datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya. Kemudian tanpa belas kasihan ia pun membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis dikarenakan mereka sudah tidak berguna lagi. Sementara itu rombongan Sri Lanka ini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiando. Mereka lalu disambut oleh ketua tim Akademi Tiando dan dipersilahkan masuk untuk menerima perjamuan meskipun sempat terjadi ketegangan. Dikarenakan para murid Akademi Tiando yang terkesan memandang rendah orang-orang Sri Lanka di saat melihat kelakuan para pendatang ini seperti gelandangan. Beruntung ketua tim Akademi Tiando datang dan segera meredam mereka. Setelah acara perjamuan tersebut, Tang San dan Dai Mubai ditemui oleh kepala Akademi Tiando. Dalam pembicaraan mereka sekali lagi Tang San dan Dai Mubai ditawari untuk bergabung dengan akademinya agar bisa mengikuti turnamen demi mengalahkan kakak Dai Mubai. Namun jawaban mereka tetap sama. Jika itu artinya mereka harus berganti akademi, dengan tegas mereka menolak tawaran tersebut meskipun memang tak ada jalan lain dikarenakan Akademi Sri Lanka jelas tak memenuhi persyaratan untuk bisa berpartisipasi. Dan di tengah pembicaraan mereka datanglah putra mahkota kerajaan Tiando. Di sini digambarkan sebagai orang yang tak seberapa kuat namun sangatlah pandai bicara.
Mengandalkan kemampuannya itu, ia menengahi diskusi yang terjadi dengan menjelaskan bahwa Tang San dan Dai Mubai tidak perlu pindah akademi secara permanen, melainkan hanya perlu meminjam nama Akademi Tiando dan bisa kembali ke Sri Lanka setelah acara tersebut selesai, sehingga kesepakatan itu pun dapat diterima. Sementara itu, salah satu murid Akademi Tiando yang masih kesal dengan para murid Sri Lanka di perjamuan sebelumnya. Di sana ia pun mencari ketua tim Sri Lanka dengan mendatangi penginapan mereka untuk menantangnya bertarung. Namun dikarenakan Dai Mubai tak ada di sana, Xiao pun diberi kesempatan untuk bertarung dengannya. Walaupun sama-sama memiliki 3 cincin roh, ternyata Xiao bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkannya. Namun masalah ini berbuntut panjang karena anak yang dihajar diketahui adalah keturunan bangsawan, sehingga ia pun melaporkan masalah ini ke atasannya dengan tuduhan Akademi Sri Lanka telah menghinanya. Laporan ini pun ditanggapi serius oleh perwakilan bangsawan dengan menjelaskan bahwa melukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan. Lantas karena hal tersebut ia ingin membatalkan kesepakatan dan mengusir orang-orang Sri Lanka dari kerajaan Tiando. Dan lagi-lagi putra mahkota datang di waktu yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya perkelahian antara murid adalah hal yang biasa terjadi dan justru bagus untuk mengukur kemampuan mereka. Ditambah lagi bahwa Dai Mubai juga merupakan anggota bangsawan, membuat derajat mereka setara sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang kakek muncul dan langsung menyerang orang-orang Sri Lanka. Semuanya pun dibuat sama sekali tak berkutik karena kakek ini adalah seorang master roh dengan 9 cincin yang melekat pada tubuhnya. Diketahui ia dipanggil sebagai kakek Duku yang merupakan senior dari klan Dukuyan. Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk mencari Tang San terkait racun yang telah mengenai tubuh cucunya tersebut. Namun di sini putra mahkota mengatakan jika masalah Tang San masih belum selesai, maka dari itu kakek Duku akan kembali setelah Tang San sudah menyelesaikan masalahnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.